Perkenalkan, nama saya Muhammad Jarka Kotala. Saya berperan menjadi Mr. Smith, ayahnya Ami. Halo, perkenalkan nama saya Nurmari. Saya berperan sebagai Mrs. Smith, ibunya Ami. Halo, perkenalkan nama saya Sheila Manau, berperan sebagai Ami, anak dari Mr. Smith dan Mrs. Smith. Halo, perkenalkan nama saya Heidi Rena Karisa. Saya berperan sebagai konselor. Wait until you like me again. Wait for your love. Wait until you like me again. Wait for your love. Wait until you like me again. Wait for your love. Oke, selamat pagi keluarga Smith. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan untuk Anda semuanya hadir dalam konseling tahap baru ini. Di saat ini kita akan menentukan langkah konkret untuk menyelesaikan permasalahan setelah perceraian yang diatur oleh Bapak Ibu dan juga jadi ini dari tahap pertama hingga tahap yang kedua. Saya sudah menuliskan beberapa hasil dari konseling kita kemarin dan ini saya rangkum supaya bisa kita tentukan tujuannya kemana. Jadi saya langsung saja menunjukkan bagaimana perasaan saya hari ini. Ya, kalau saya merasa sedikit tegang, tapi saya harus menghadapi. Ini adalah Kalau saya sendiri itu masih bingung, tapi saya harus mencoba kuat. Merupakan hal yang wajar untuk dirasakan ya Ami. Sekarang bagaimana kalau kita mulai dengan menuliskan harapan-harapan dan juga kekhawatiran yang dirasakan oleh kalian semua. Kita bisa mulai dari sesi itu. Jadi harapan saya adalah kita harus menjaga hubungan yang baik dan kita harus mendukung dan mengajarkan Ami yang lebih baik dan harus kita biarpun meskipun tidak sama bersama meskipun tidak lagi bersama. Bagaimana dengan Anda? ya, saya juga berharap hal yang sama tentang komunikasi dan keluarga saya dalam hal yang berkaitan dengan Ami terkait konflik yang ada di keluarga. Ya benar sekali. Kalau dari semua itu bagaimana perasaan ini sekarang? Kalau saya sudah sedikit lega atas pernyataan yang diberikan oleh ayah dan ibu.
motivasi ini. Kemudian yang selanjutnya akan kita bahas adalah bagaimana pandangan Mr. Smith dan juga Mrs. Smith tentang perbedaan dalam isu yang mungkin muncul dalam situasi perceraian ini. Ya, jadi saya berpikir bahwa itu perlu bagi kami untuk mencoba sebagai sebisa mungkin untuk kami untuk bisa konsisten dalam pola asuh, terutama aturan dan batasan yang mungkin akan ada perbedaan pendekatan di antara kami. Saya setuju. Konsisten dan pendekatan terhadap pola asuh orang tua adalah kunci. Tetapi saya juga percaya bahwa masing-masing orang kan berbeda pendapat. Jadi dalam keluarga dan dari pendapat saya, pendapat yang diinginkan oleh masing-masing keluarga saya itu penting bagi saya. Ya, benar sekali dan Smith dan Mrs. Smith tentang pemikiran itu juga merupakan bagian dari misalnya bahwa suatu hari kalau dan situasi ini pasti ditemukan. Sekarang bagaimana kita bisa coba untuk memprioritaskan gagasan itu? Bagaimana Ya, jadi saya pikir bahwa bagi kami untuk menetapkan waktu khusus untuk duduk bersama dan membahas perbedaan pendapat tanpa terbawa emosi. Saya setuju. Saya pikir-pikir lagi dalam pembicaraan atau pembahasan yang terkait kami jika langsung berpengaruh kepada kami akan lebih bagus jika hal itu terjadi dan hal-hal tersebut yang bisa kami berikan langsung mungkin akan berdampak bagi kami. Ya, Mr. Smith melibatkan kami dalam proses merupakan kerjasama yang baik. Itu kita harus sebagai seorang orang tua bisa memperbaiki itu meskipun sudah bercerai, karena niat kami itu adalah anak dari Mr. Smith dan Mrs. Smith. Saya pikir akan baik jika kita mau mendukung masalah kami terkait emosionalnya dan mungkin kita bisa mendukung hal yang terbaik bagi kami dalam masa itu. Ya, bijaksana sekali pendapat dari Mr. Smith tentang langkah selanjutnya yang harus dilakukan. Kemudian apakah ada lagi topik yang mau dibahas dalam tahap terakhir ini? Ya, itu adalah topik yang penting. Kami harus mencari cara untuk membantu kami dan merasa aman bahwa kita harus mendukung dalam mengatasi perasaan ini. Ya, melibatkan kami merupakan prioritas karena ini menjadi masalah ini bukan saja bagi Mr. dan Mrs. Smith, tetapi juga bagi anak. Ya, jadi salah satu kekhawatiran saya adalah bagaimana kami akan mengatasi perceraian ini. Saya takut itu akan membebani beban atau emosi yang berat bagi kita. Saya juga khawatir terkait masalah ini, yaitu perceraian. Tapi kami jangan merasa bahwa saya seorang bapak dan ibu akan hilang. Kasih saya dari bapak dan ibu akan selalu ada seperti kami sebelumnya. Ya, sangat penting untuk memprioritaskan
dan mendukung jika mungkin kalian memiliki kesempatan lain atau mungkin kalian sedang merasa tidak baik saja, saya bisa membantu kalian, saya mencari yang baik masa depan kalian semua. Ya.